Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Bapak Sukardi, rumahnya Utara Kedua. Yang saya tanyakan pada Pak Ustaz, tadi menjelaskan antara fitnah dan doib. Saya mendengarkan, bukan saya kemarin itu, Pak. Maksudnya, ana adalah iman, itu kebersihan sebagai iman. Dan dasar apa yang mengatakan itu doib dan itu fitnah? Yang apa tadi? Ana wadal iman itu dikatakan orang itu fitnah dan doib tidak ada. Akul iman. Ana adalah iman, kebersihan sebagai iman. Kalau diperjelaskan, ana adalah iman, artinya kebersihan sebagai iman. Dia mengatakan itu doib atau yang lain itu tidak jelaskan. Ampun. Baik, terima kasih Pak Tadi. Yang dimaksud mungkin an-nadhafatu minal iman. Iya, tidak diluruskan. Bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Itu apakah hadisnya dhaif atau wonten ya? Ada. Kalau yang hadisnya at-tahuru satrul iman, itu hadis jelas. At-tahuru satrul iman. Kalau itu hadis. Sedangkan yang nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Itu hanya kata-kata mutiara. Jadi yang hadis itu at-tahuru satrul iman. Tohur, nah memang ada. Kalau diterjemahkan memang tohur itu bisa diterjemahkan suci, bisa juga diterjemahkan bersih. Kalau nadhafah itu bersih, yang sifatnya lantainya nadifun bersih. Tetapi kalau tohur itu bersih dalam najis dan jadi tohur hadisnya itu at-tahuru satrul iman, bersih itu, suci itu separuh dari iman. Kalau itu sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Tetapi yang an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Itu hanya kata-kata mutiara, kata-kata mutiara. Itu kata-kata mutiara harus dibedakan. Jadi yang hadis itu yang at-tahuru satrul iman. Nah itu. Jadi kalau yang an-nadhafatu minal iman itu kata-kata mutiara. Nah, itu memang harus dibedakan, bukan hadis. Maka yang populer kan an-nadhafatu minal iman. Tapi sekali lagi itu bukan hadis, itu kata-kata mutiara. Kalau dalam bahasa Arabnya mahfudhat, ada mahfudhat itu. Begitu. Nggih. Sampun? Oke, masih ada tapi lain kali aja. Banyak. Banyak. Enggak apa-apa kalau mau tanya lagi. Sekali lagi. Saya pendeta Jarah Kudu, tapi Nabi itu Nabi Muhammad sama ibunya Siti Aminah. Plus di umur 6 tahun itu sudah diajak Jarah Kudu ke ayahnya. Begitu juga saya bukan mengikuti, tapi saya belajar mengurangi diri. Sedangkan saya tidak punya orang tua sejak kecil, tapi merasa bagaimana kok saya ini tidak punya orang, ditinggal orang tua. Saya belajar. Sekarang saya tidak mengadu domba. Contohnya, saya senang menjarah di mana tempat, Pulau Jawa, Sumatera, ke Madura. Tapi saya cuma tanyakan, saya pernah memasang gambar-gambar itu, dan itu ada turunan enggak, ada apa itu bina apa larangan. Saya tanya. Terima kasih. Jamaah itu termasuk saya keyakinan itu orang beriman. Itu. Pak Ustaz ini biasa ziarah ya Pak, ziarah bahkan sudah sampai di Pulau Sumatera, Jawa, Madura. Nah, itu dalam rangka untuk apa Pak? Dalam rangka ziarah itu niatnya dia cuma jalan saja. Cuma ziarah saja. Kemudian tadi pasang gambar itu. Gambar itu kan para wali ya? Oh ya, dia juga memasang gambar-gambar wali itu. Monggo. Jadi kembali ke ziarah kubur itu tujuannya agar kita ingat besok mati. Kemudian yang kedua mendoakan yang sudah lebih dulu, mendoakan
yang dikubur. Kalau niatnya itu tidak masalah. Kalau niatnya itu tidak masalah. Jangan ziarah ke wali-wali tadi niatnya kita berdoa di sana biar dikabulkan. Kalau itu tidak ada contoh. Makam Nabi saja tidak boleh begitu. Seharusnya kalau itu boleh makam Nabi yang paling utama. Di makam Nabi kita tidak boleh. Kalau Nabi doa di depan kubur Nabi oleh dipukul. Jangankan mau dekat saja tidak boleh. Nah, karena memang untuk menghindari tujuannya itu. Jadi kalau tujuannya mengingat agar kita juga akan mati, kalau itu selama itu tidak masalah. Nah, untuk memasang gambar, apalagi kalau sudah gambar-gambar yang kepala itu kadang memang ada madarat. Di zaman Nabi ketika ada beberapa sahabat waktu itu yang dagang ke daerah Afrika, seingat saya ada hadisnya, ada riwayatnya. Yang di sana di gereja-gereja itu dipasang gambarnya para rahib-rahibnya, pendeta-pendeta yang dianggap paling soleh. Nah, Nabi aja itu melarang. Itulah yang aku khawatirkan. Lama-lama nanti mereka akan menyembah gambar itu. Lama-lama menyembah gambar. Dilarang. Kalau tujuannya itu, tapi kalau hanya gambar ada keyakinan itu tidak masalah. Itu khawatir, Pak, dikhawatirkan. Kalau karena ini gambarnya wali, kemudian ketika mau berdoa berwasilah kepada gambar itu sudah sangat-sangat dilarang. Tidak boleh kalau itu. Tapi kalau hanya jenengan simpen, prinsipnya kita tidak ada keyakinan bertawasul dengan itu tidak masalah. Tapi kalau nanti kita malah tawasul, nah itu yang dikhawatirkan bertawasul kepada, karena memang sebagian seperti itu banyak di Jawa, itu banyak seperti itu ya, yang aliran tarekat dulu di Jogja utaranya Hotel Purwosani itu ada masjid apa itu Al-Quwatul Islam pojokan yang sekarang masjidnya bagus, padahal dulu itu masjidnya Muhammadiyah, sekarang menguasai juga bukan orang Muhammadiyah. Itu pada bulan apa itu? Wah, itu ketika ngadakan acara di panggung depannya itu gambarnya yang menurut para wali-wali itu saya pernah lihat. Ini kok masjid ini sudah Muhammadiyah berarti itu. Kayak itu gambarnya yang dianggap mereka wali-wali itu dipajang di depan itu. Hasil pada gambar. Nah, kalau sudah seperti itu menjadi tidak boleh. Karena memang itu salah satu yang dikhawatirkan Rasulullah pernah melarang gambar-gambar. Itu kan memang salah satu kekhawatiran Nabi, menganggap gambar-gambar itu menjadi tawasul. Dulu Muhammadiyah melarang menempel gambarnya Ahmad Dahlan, kan? Kiai Haji Ahmad dulu. Tapi kemudian larangan itu dicabut karena apa? Orang Muhammadiyah sudah dianggap cerdas, minta kepada gambar-gambar. Oh, di HP itu jelas sekali kok itu. Di halaman awal dilarang menempel gambar, itu dilarang dulu. Tapi kemudian tahun 80-an kalau tidak salah, kemudian ada Munastarjih lagi, kemudian larangan itu dicabut karena dianggap orang Muhammadiyah cerdas, tidak akan lagi berdoa dengan gambar itu. Di sini kan juga banyak gambar, tapi kan ini di kantor, dan Muhammadiyah sudah diajarkan gambar itu tidak boleh dijadikan untuk wasilah apapun. Gambar ya layadur walayanfa, tidak mendatangkan madarat, juga tidak mendatangkan manfaat. Gambar itu kalau dibakar ya kebakar, jadi tidak ada manfaat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak dapat mendatangkan madarat. Layadur walayanfa dalam bahasa Al-Quran ya. Tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak dapat mendatangkan madarat. Nah, itu prinsipnya. Begitu, oke. Kalau masih ada yang lainnya, semakin malam semakin bertanya. Monggo, Ibu mungkin ada yang bertanya? Yang lain boleh. Oh ya, monggo. Oh. Dari belakang.
Maju Pak. Maju aja biar yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bersama dari Ngablang Ustaz. Pertanyaan lanjutan yang tadi Pak Ustaz, yang memasang foto dengan bertawasul itu tidak boleh. Memasang foto lalu bertawasul itu berarti tidak boleh. Tawasul. Iya, itu kan tidak boleh berarti. Nah, kalau tidak boleh ini berarti kalau kita laksanakan haram apa boleh apa tidak boleh aja itu Pak Ustaz. Nah, kedua masalah tarjih, buku tarjih Muhammadiyah. Ya. Buku tarjih Muhammadiyah sepertinya kan menjadi tuntunan ibadah kita, Ustaz. Betul ya? Tapi saya perhatikan buku ini menjadi eksklusif, Pak Ustaz. Jadi tidak semua orang Muhammadiyah punya buku tarjih. Nah, tidak memiliki buku tarjih apakah karena harus memahami tentang isi dari buku tarjih tersebut, atau kita boleh memiliki untuk sekedar membaca dan menambah ilmu, Ustaz? Jadi buku tarjih itu eksklusif apakah harus dengan tuntunan guru atau kita bebas membuat persepsi sendiri tentang isi tarjih? Itu aja, Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait masih ada hubungan dengan pasang gambar tadi itu. Pasang gambar yang tidak boleh itu bertawasul ya. Itu hukumnya haram atau tidak boleh? Hukumnya. Tanyakan hukumnya. Monggo, mau berdiri juga boleh. Dulu sudah pernah saya sampaikan tawasul itu. Tawasul itu yang dibolehkan ada 3. Tawasul yang dibolehkan ada 3. Tawasul itu kan perantara, menjadikan perantara. Kalau kita bertawasulnya kepada orang yang masih hidup boleh. Kita minta didoakan kepada orang yang menurut kita lebih soleh, boleh. Karena Umar, sahabat Umar, itu pernah bertawasul kepada Abbas. Yaitu ceritanya ketika pas kemarau panjang, sudah tidak turun hujan, ada beberapa orang yang datang pada Umar, wahai Umar, ternak kami pada mati karena sulit cari air. Mengadulah pada kemudian sahabat Umar mengumumkan besok diumumkan salat istisqa. Maka kemudian sebelum salat istisqa, sahabat Umar meminta kepada pamannya Nabi yaitu Abbas. Satu-satunya paman Nabi yang masih hidup setelah Rasulullah wafat kan Abbas bin Abdul Muttalib. Ya aman Nabi, wahai paman Nabi, ketika Rasulullah masih hidup, maka kami minta Rasulullah yang berdoa. Sedangkan Rasulullah sekarang sudah wafat, maka aku minta engkaulah yang mendoakan. Nah itu ceritanya. Itu ada dalam riwayat Imam Muslim, sudah saya tulis di tawasul yang dibolehkan. Nah kalau itu boleh. Minta doa yang masih hidup. Tapi kalau minta doa kepada yang sudah mati, nah itu tidak boleh, haram. Itu sudah masuk wilayah sebagian ulama yang sudah mengatakan syirik. Berdoa pada yang mati, yang mati itu seharusnya kita doakan, malah kita doa. Jadi kalau bertawasulnya kepada orang yang masih hidup boleh. Malah ada contoh sahabat Umar. Nah kemudian bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh, ya Allah, aku sudah beramal ini, sesuatu yang aku paksakan. Aku sholat tahajud sekian, aku selalu sedekah, aku selalu baca Quran, ya Allah. Dengan amal solehku itu, maka kabulkanlah doa. Itu boleh. Hadisnya Riyadhus Shalihin di bab, masih di bab awal, saya lupa babnya. Itu ceritanya ketika 3 orang terjebak di dalam gua kan.
Pernah baca mungkin. Ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, tertutup batu. Nah, kemudian kita tidak bisa keluar kecuali kita berdoa dengan amal soleh kita masing-masing kan. Kemudian si fulan berdoa, ya Allah, aku dulu pernah beramal ini begini. Maka bukakanlah pintu gua ini. Maka batunya geser sedikit. Yang kedua berdoa geser sedikit. Nah, yang ketiga masing-masing menyebutkan nama. Kalau jangan mencari hadis salikin itu masih bab awal gitu. Apa babnya apa itu? Babnya. Nah, kalau itu boleh. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan asmaul husna. Falilahil asmaul husna fad'u biha. Surat Ali Imran, saya lupa ayat keberapa, tapi innalillahi asmaul husna fad'u biha. Sesungguhnya Allah itu mempunyai asma, berdoalah dengannya. Yaitu dengan menyebutkan asmaul husna, kemudian berdoa, atau asmaul husnanya juga boleh disebut di akhir. Contoh yang dicontoh, Allahumma rabban nas bil ba'sa. Allahumma rabban nas baca isfi innaka antas syafi. Ya Allah, sembuhkanlah aku karena Engkau yang Maha Penyembuh. Nah, itu contohnya, ya Allah, sembuhkanlah karena Engkau Maha Penyembuh. Nah, itu yang dimaksud bertawasul dengan asmaul husna. Ya Allah, ampunilah aku karena Engkau Maha Pengampun. Allahumma ghfirli innaka anta ghafirun. Boleh. Jadi disesuaikan asmaul husnanya, disesuaikan dengan permintaan kita. Ya Allah, aku minta rezeki karena Engkau Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, terimalah taubat kami karena Engkau Tawwabur Rahim, Engkau Maha Penerima taubat. Nah, begitu ya, ada 3 tawasul yang dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Mendatangi makam yang dianggap keramat, makamnya yang dianggap wali, nah itu juga tidak boleh. Prinsipnya yang dibolehkan ada 3 tadi. Bertawasul melalui gambar, nah itu dilarang keras. Nah itu sudah masuk kesyirikan nanti. Begitu, jadi tawasul yang boleh ada 3. Sudah ada tulisannya, panjenengan kalau minta nanti saya kasih. Sudah saya tuliskan. Itu. Ya. Masih satu pertanyaan tadi. Yang satu tadi tentang buku tarjih. Itu apa buku tarjih itu sekedar untuk membaca atau memahami, atau sudah hanya bacaan yang dimaksud begini? Yeah. Jadi buku tarjih itu memang diperuntukkan untuk warga Muhammadiyah agar kita di dalam beribadah, agar kita di dalam berkeyakinan itu sesuai dengan sunnah. Yang itu memang seharusnya dimiliki oleh warga Muhammadiyah, tapi karena tidak semua kita mungkin kalau membaca memang perlu membaca, yang tujuannya memang itu, jadi tuntunan ada tanya jawab majelis tarjih, tanya jawab agama yang disusun oleh majelis tarjih, atau himpunan majelis tarjih. Yang kalau himpunan putusan itu sudah sifatnya mengikat warga Muhammadiyah, tapi kalau yang sifatnya fatwa, nah, sebagian kalangan masih ada juga yang tidak mau. Tapi memang dari sisi kekuatan yang putusan itu lebih kuat. Jadi buku tarjih itu sekali lagi tujuannya memang agar menjadi pedoman warga Muhammadiyah di dalam beragama. Seharusnya memang punya. Kalau jenengan ragu, dicari nanti di buku tarjih itu, ini seperti apa, ada enggak di buku tarjih? Kalau ada, berarti kita ikut itu. Jadi tujuannya buku tarjih itu memang memberi pedoman kepada warga Muhammadiyah agar beribadah sesuai tuntunan. Ada tuntunannya, biar tidak terjerumus di dalam kebid'ahan. Oh, ini ada dasarnya ini ya, maka boleh. Oh, yang itu tidak ada dasarnya, maka tidak boleh beramal. Jadi tujuannya itu, buku tarjih itu untuk menuntun, membimbing warga Muhammadiyah agar amal ibadahnya sesuai dengan sunnah, tidak menyimpang. Begitu. Saya ada file-filenya, monggo kalau mau bisa ngopi ke saya. Yang tanya jawab 1 sampai 8. Yang HPT 1, 2 saya ada, tapi yang 3 HPT 3 saya belum punya filenya. Tapi yang 1, 2 saya punya filenya. Karena dulu saya yang salah satu tim yang ngetik di komputer kan,
dulu HPT itu kan hanya tulisan ketik manual kan. Nah, mulai tahun 2006 saya ingat saya 2006 tuh kita diberi tugas untuk ngetik gitu kan. Untuk ngetik waktu itu ada teman guru-guru mu'allimin waktu itu. Kasih bahan itu untuk jilid 1 2 waktu itu. Seingat saya 2004 keluar HPT barunya. Itu sekarang sudah ketikan komputer kan, sudah phone komputer. Karena dulu yang Arabnya tulisan tangan, nah sekarang sudah tulisan lebih rapi kan, karena itu sudah komputer. Begitu. Cukup. Ini sudah jam 10. Saya kira satu lagi. Monggo. Hanya untuk mempertegas saja, Ustaz. Jadi kan tadi dikatakan tawasul terhadap pakai Asmaul Husna. Tadi kebetulan kan saya baru membaca ayatnya, dan terjemahnya kan. Nah saya kan terus membaca ayatnya tadi, yang barusan sore tadi membaca, dan memang terjemahnya semacam itu. Dan yang saya laksanakan saat kemarin itu kan membaca Asmaul Husna 99 itu. Nah ini kan tadi kan hanya yang disampaikan oleh Pak kan hanya yang dibutuhkan saja gitu. Nanti yang benar hanya yang dibutuhkan saja. Iya, hadisnya Nabi begitu. Seperti isfi innaka anta safi, Allah sembuhkanlah aku karena engkau maha penyembuh. Kalau pas doa ya itu, tapi kalau untuk zikir ya dibaca semua ada masalah. Untuk zikir umum aja. Tapi kalau pas berdoa ya sesuai permintaan, sesuai yang dengan permintaan. Kita minta rezeki ya Ar-Razzaq, kita minta ampun ya Ghafir gitu. Ghafurur Rahim begitu. Sampun? Nggih. Sementara cukup karena sudah jam 10 kurang 10 menit. Cukup nggih? Ya. Terima kasih Ustaz dan Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan sesi tanya jawab semakin kita bertambah ilmunya, juga tentunya semakin yakin tentang putusan tarjih itu memang suatu pedoman. Insya Allah selama kita beramal maupun beribadah dengan tarjih yang sudah disiapkan tadi, ibadah kita akan semakin mantap. Baik, hadirin jamaah yang berbahagia, sudah kajian pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Ranting Sidoarjo, dan pengumuman sebelum Ramadan kita masih ada satu pertemuan ya Pak. Sebelum Ramadan nanti di bulan Januari, insya Allah jadwalnya di Ranting Klegu. Mudah-mudahan ada yang hadir Klegu. Masjid Nurul Huda, Pak. Ya. Masjid Nurul Huda nggak ada. Oh iya, di Masjid Nurul Huda. Ya nanti disampaikan, tentunya akan diinfokan di grup untuk Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, dan demikian sudah kajian malam hari ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih, dan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan umur panjang. Nanti bisa kita berjumpa lagi di malam Jumat Pahing 88 di Lekung. Nanti tentunya informasi akan disampaikan. Saya yang belajar, mohon maaf. Sekali terima kasih pada Ustaz Darussalam yang telah pencerahannya, dan tidak lupa terima kasih pada yang telah hadir untuk memberikan. Mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis, dilanjutkan tahmid bersama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, terima kasih. Bila taufik wal hidayah.